Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali membahas tutorial-tutorial pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di website ini bagaimana informasi-informasi terbaru tentang pembelajaran-pembelajaran atau tutorial-tutorial pendidikan yang mungkin bisa membantu kita dalam mensimulasikan atau mengajarkan kepada anak didik kita supaya mereka bisa menerima atau berinteraksi dengan kita secara langsung. Nah, di saat ini ketepatan situasinya memang lagi kondisinya harus daring. Jadi Bapak Ibu di dikondisikan memang harus memahami atau kalau bisa sebenarnya kita harus push up diri kita untuk mengetahui hal-hal yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu ini hanya berbagi dengan sederhana. Nah, saya akan cobakan sedikit informasi kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa dipahami penjelasan dari saya ya. Nah, kurang lebih saya minta maaf apabila misalnya ditemukan kesalahan-kesalahan dalam penjelasan. Nah, intinya Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi, bukan menggurui ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan salah, saya bukan menggurui tapi hanya ingin berbagi. Karena semakin kita berbagi kepada orang, maka pengetahuan kita kan pastinya tidak akan pernah sia-sia, kan gitu kan. Nah, jadi kalau bisa kita ya berbagi, kan gitu ya. Nah, jadi kita akan cobakan Bapak Ibu di sini. Nah, kita akan mulai tutorial yang mau kita bahas adalah informasi tentang seputar masih di whiteboard atau masih di board ya. Kita masih membahas tentang papan tulis. Nah, di video sebelumnya sebenarnya saya sudah buatkan video interaktif ya, atau papan tulis interaktif online di mana siswa bisa langsung berkomunikasi dengan guru melalui online. Nah, kali ini saya akan coba buatkan di mana saat ini kan ketepatan mungkin guru banyak yang susah di dalam membuat video-video. Nah, kali ini saya akan coba buatkan di salah satu whiteboard, di mana whiteboard tersebut bisa juga menggunakan rekaman. Nah, jadi saya akan coba buatkan, menurut saya inilah yang paling sampai detik ini yang saya cari. Inilah masih whiteboard yang mungkin sangat lengkap gitu, sangat lengkap ya, very perfect ya, artinya sangat-sangat sempurna. Karena di sini digunakan mungkin ketika misalnya kita menggambarkan diagram atau grafik atau misalnya pakai ukuran, maka kita akan sempurnakan di sini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita bahas dulu di sini bagaimana penggunaan dari papan ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu. Jangan lupa ini di-share. Nah, jika Bapak Ibu tidak senang dengan video ini, nggak usah di-subscribe ya. Nah, tapi kalau misalnya ingin berbagi, silakan dibagikan Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalnya ingin di-subscribe, silakan di-subscribe ya. Oke, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Yang hanya nonton saja nggak masalah, nggak masalah kalau nggak di-subscribe. Oke. Nah, terima kasih banyak. Sampai kita ke pembahasannya, kita langsung saja membahasnya ya. Oke. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Kali ini kita akan coba lanjutkan Bapak Ibu penggunaan dari open board yang di part yang ketiga. Kita akan coba mengatur semua tampilannya ya. Oke. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, inilah tampilan yang pertama muncul ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya bisa mengaturnya ini. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu bisa klik di sini ya, di klik kanan
maka di sini Bapak Ibu bisa lihat namanya preference. Nah, di sini Bapak Ibu bisa atur yang display. Nah, jadi biasanya kan ini tampilannya di atas, maka kita buat di sini untuk posisinya ini ke bawah. Jadi dia sudah pindah di bawah. Kemudian yang ini, yang tulisan ini sebelumnya dia di horizontal, ya kan? Kita buat dia di horizontal kalau misalnya mau, tapi kita buat vertikal. Oke. Nah, jadi di sini cara pengaturannya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu use system keyboard. Nah, kalau misalnya kita gunakan virtual keyboard berarti boleh, kalau enggak misalnya langsung ini. Nah, built-in virtual keyboard button size. Nah, di sini boleh diatur, ya kan? Nah, kita buat ada virtualnya mode to start in. Nah, di sini boleh dia board, boleh desktop ya, desktop. Kalau desktop, kalau board berarti yang papan tulisnya. Kemudian dokumen mode. Nah, di sini display date column and alphabetical sort empty trash for document older than. Nah, di sini bisa kita atur berapa hari ya. Nah, di sini. Nah, oke. Kalau misalnya sudah, inilah misalnya untuk display. Kalau grid misalnya on like background. Nah, di sini ya kan. Oke, bisa kita atur opacity-nya juga. Kemudian pen-nya bisa kita atur ketebalannya. Misalnya ini yang fine kita perkecil, yang medium kita agak perkecil, kemudian yang strong kita perkecil. Bapak Ibu ya, boleh diperkecil. Kemudian ini boleh dikecilkan juga berapa pixel, 4 gitu ya, boleh. Nah, ini jangan di pen is pressure sensitive, biar seperti itu. Nah, kita lihat di sini markernya juga boleh dibuatkan. Nah, silakan kalau misalnya yang diperkecil boleh, ya kan. Nah, kemudian networknya, ya kan, ini lisensi kredit about, ya kan. Nah, di sini langsung kita close. Nah, seperti ini dia tampilannya. Oke, nah di video sebelumnya kita sudah mengenal fitur-fiturnya ini semua. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana supaya ini bisa kita gunakan untuk merekam layar ya. Nah, jadi inilah yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu ketika misalnya mengajar secara online kepada siswa, dan nantinya akan bisa kita upload ke YouTube kita masing-masing ya. Nah, jadi bisa kita upload nanti ke YouTube Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sudah mempunyai misalnya Gmail, akun YouTube, dan bisa Bapak Ibu upload apa yang Bapak Ibu jelaskan di materi ini, maka bisa kita buatkan. Nah, saya buatkan satu tutorial ya. Nah, di sini ya, saya akan coba membuatkan misalnya ya. Sebelumnya ada satu lagi yang belum sempat saya buat, yaitu penggunaan daripada aplikasi sudah. Nah, di sini ada namanya interaksi Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini yang namanya interaksi. Ya. Kalau kita lihat di interaksi, ya kan, interaksi. Nah, di sini kita klik di sini ada namanya interaksi di rumah ini. Ini ada logo rumah. Ini kan sudah kita bahas, aplikasinya sudah di part yang kedua yang ini. Jadi yang ini boleh digunakan Bapak Ibu karena ini sangat sangat bisa digunakan sebagai model pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Nah, seperti ini. Ya. Jadi boleh digunakan langsung kalau misalnya Bapak Ibu misalnya menghapus, tinggal di sini. Di sini juga bisa ada seperti ini dadu. Nah, ini ya kan. Nah, seperti ini bisa kita atur ya, bisa diri juga. Ada juga yang lain, ini kalkulator, ya. Jadi kita ngisi gitu ya. Nah, di sini reload. Jadi kita ganti. Jadi kita buat pertanyaan ke siswa gitulah. Nah, di sini ada train. Kita buatkan, kita langsung geser. Nah, misalnya seperti ini, pertanyaannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuatkan angkanya 0 lebih kecil daripada 3, kemudian 5. Nah, kemudian reload 2, 3, 9. Reload
127 ya kan, reload. Nah, di sini 207. Jadi seperti itu. Sini ada banyak game yang bisa digunakan dalam mengajar Bapak Ibu ya. Jadi silakan dicoba. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga di sini choose ya kan, choose. Nah, di sini boleh kita membuat pertanyaan, diedit di sini dibuat pertanyaannya, silakan dituliskan kemudian dibuat jawabannya ya. Nih kita tambahkan. Oke. Nah, ketika misalnya ini sudah selesai, satu pertanyaan misalnya Bapak Ibu buat di sini ya kan, boleh dikecilkan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tambahkan di sini. Nah, di sini ditambahkan ya kan. Nah, ini sudah ditambahkan. Nah, ini bisa ditarik Bapak Ibu kemari. Ini coba kita buat ya. Ini pakai tangan nih. Ini tadi nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa buatkan seperti ini gitu. Ini tinggal diklik aja ya, diklik saja di sini, edit ya kan nih. Oke. Jadi demikian Bapak Ibu cara pembuatannya. Di sini sudah banyak ya. Tinggal kita kalau mau hapus dari erase aja langsung ini. Oke, kemudian dari sini ada banyak sebenarnya Bapak Ibu ya, tinggal dicoba saja nanti. Yang jelas inilah interaksi yang bisa kita buatkan untuk siswa. Nah, sekarang tadi tujuan kita adalah untuk menggunakan alat rekam daripada open board ini. Jadi kadang kan misalnya kalau rekam layar yang ada itu kan misalnya Bandicam gitu kan, atau Camtasia atau yang lain kan mungkin punya watermark. Jadi kalau yang ini kan nggak ada watermark, tinggal download saja ya kan. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya kita ambil salah satu soal aja dulu ya. Kita ambil salah satu soal ya kan. Di sini aja dari Google ya kan. Soal TBK misalnya gitu kan. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita ambil misalnya salah satu aja. Nah, kita langsung potong Bapak Ibu, kita tekan di sini baru kita potong seperti ini. Oke, nah jadi kita mudah. Oke, baru kemudian kita add to current page. Nah, boleh disimpan. Nah, ini kita buat kemari. Nah, di sini dia. Jadi soal Bapak Ibu tinggal kita geser pakai ini. Nah, tinggal digeser aja ke atas ini, silakan. Atau kalau misalnya apa ini juga bisa, ini tinggal. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menjawab gitu. Tinggal menjawabnya kita langsung gunakan pen, kan gitu kan? Nah, tinggal kita jawab. Ini seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menjawabnya saja. Langsung dijelaskan gitu ya. Oke, jadi saya coba jawab ya kan, di sini misalnya soal. Nah, Bapak Ibu tinggal misalnya mengecilkan saja line-nya ini. Nah, ini supaya kecil misalnya gini. Oke. Jadi kita langsung jawab, selesaikan, langsung kita arahkan ke siswa gitu. Jadi ini langsung gampang gitu. Membuat gambar ya kan langsung mudah gitu. Jadi kita langsung buatkan Bapak Ibu di sini supaya lebih mudah dalam menjelaskan kepada siswa. Jadi tinggal kita langsung share nanti ketika kita punya mungkin channel YouTube, langsung kita buatkan gitu ya. Oke, nah jadi ini tinggal kita jelaskan kepada siswa, kemudian baru nanti kita rekam. Nah, bagaimana cara merekamnya? Nah, ini yang penting gitu. Jadi sudah kita buat cara memotong soal, kemudian kita langsung buatkan rekamannya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah kita buatkan. Misalnya ini ya kan, ini kita coba rekam. Nah, Bapak Ibu tinggal coba digeser di sini. Ini kita geser nih. Oke, sudah. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di sini paling sudut ini, di sini. Ini. Ada page size. Nah, di sini page size ini maksudnya 16:9, yang ini 4:3.
Jadi di sini yang ukurannya kalau YouTube biasanya kan 16:9. Jadi yang ini aja digunakan, ditekan nanti boleh dipilih di sini ini. Nah, ini reguler. Nah, jadi perhatikan. Jadi dilihat di sini tampilannya ya. Sekarang kita lihat yang ini tampilannya di situ yang 4:3. Nah, ini 16:9, ya kan? Kalau 16:9 kita lihat ya, di 16:9. Nah, kemudian dari sini kita klik kanan. Nah, tadi sudah kita lihat kalau misalnya kita buatkan dia. Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya podcast ya, podcast. Nah, yang inilah untuk merekam layarnya. Jadi kita rekam layarnya langsung muncul ya kan. Ini langsung kita rekam. Di sini ada logo warna merah. Iya, Bapak Ibu bisa di-subscribe di sini ya. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di sini ya kan, di video ini dites sedemikian sehingga mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang sangat luar biasa ya. Your business idea needs a website? So go to Wix.com. I know what you're thinking, another Wix ad. But before you skip, think about it. It's time to grow your business. So what are you waiting for? Today's the day. I'll show you how. This is the site I created for my ad agency. We're all about creativity. Hello guys, welcome back to Ruang Para Bintang channel. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oh iya, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol di bawah ini ya. Oke, Bapak Ibu tinggal langsung subscribe di sini, tekan tanda merah yang ada di sini. Ini Bapak Ibu tinggal di subscribe saja nih, tekan logo merahnya. Oke, buat Bapak Ibu yang sudah menonton videonya sebagian, jangan lupa Bapak Ibu ditekan subscribe yang ada di bawah daripada tulisan judulnya, di subscribe saja, tekan logo merah. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal masuk nanti dari Gmailnya, di subscribe. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Oke, jadi kita akan coba lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama, sesudah kita buatkan soal ini, maka kita akan cek di sini ya. Nah, di sini kita akan lihat ya kan. Nah, kita akan coba lihat pengaturannya ya. Nah, di sini mikrofonnya harus di setel, artinya diatur. Kemudian di sini stereonya gimana, small, medium, full. Nah, kemudian Bapak Ibu misalnya mau publish ke YouTube boleh, mau publish ke intranet juga boleh. Jadi Bapak Ibu kalau mau rekam layar langsung diklik di sini ya. Kita klik di sini maka ini akan jalan. Jadi tandanya dia sudah direkam, layar sama audio ini ada bergerak Bapak Ibu. Silakan dilihat di sini pergerakannya. Nah, jadi inilah yang sudah direkam. Jadi setelah ini kita rekam Bapak Ibu, misalnya waktunya di sini, langsung misalnya kita lihat, kita langsung selesaikan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai kita kirimkan, dan ini sudah kita jawab, misalnya ini sudah kita jawab ya kan, dengan cara kita menjawab misalnya ini 3x ditambah 10 gitu ya misalnya. Nah, ini sudah kita jawab ya kan. Oke, kemudian dari sini sudah kita peroleh semuanya ya. Nah, baru kita langsung selesaikan di sini Bapak Ibu. Ini coba kita buat ini langsung kita selesaikan. Nah, di sini ini namanya publish podcast to YouTube. Nah, jadi Bapak Ibu beri namanya, misalnya di sini namanya apa? Misalnya Ruang Para Bintang gitu ya. Oke. Kemudian di sini keyword.
open board ya kan, education. Nah, kita education, YouTube-nya namanya apa? Nah, jadi Bapak Ibu tinggal berikan nama YouTube-nya. Nama YouTube Bapak Ibu apa? Kemudian YouTube-nya di sini ya kan, YouTube password silakan. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru langsung di-upload. Oke? Nah, jadi demikian caranya untuk menggunakan rekam layar yang ada di sini. Jadi, itulah caranya menggunakan rekam layar yang dari open board. Jadi sangat mudah Bapak Ibu menggunakannya. Jadi silakan dicoba yang mau menggunakan rekam layar yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita buat di sini, nah di sini kan ada publish intranet misalnya gini. Jadi kalau misalnya kita buat di sini 03 sudah selesai ini publish intranet ya, bukan publish YouTube ya, publish intranet. Nah, ini kita oke kan. Nah, di sini langsung kita buatkan namanya ya kan, JJJ gitu. Jadi kita ganti di sini misalnya KKK. Nah, author ini baru kita publish gitu. Nah, oke, setelah kita publish sudah. Jadi ini artinya kalau kita buat di sini berarti bisa kita lihat di sini di dokumen. Nah, inilah yang sudah kita buat tadi ya. Jadi di sini inilah pick 1 yang kita buat dokumennya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ya. Nah, ini kita show desktop ya. Jadi kalau sudah kita buatkan Bapak Ibu, maka dia akan muncul di desktop kita. Nah, yang mana yang kita buat terakhir, misalnya kalau kita buat di sini ya kan ada namanya open cache yang ini. Open di sini ada namanya Bapak Ibu ya kan. Jadi bisa kita buatkan. Oke, jadi demikian Bapak Ibu bisa dilihat di tampilannya yang sudah kita buatkan tadi, yang sudah kita rekam ya. Nah, ini sudah kita buat. Nah, jadi cara lihatnya tadi kita buatkan di sini, tapi kita buat di publish to intranet. Jadi di sini langsung kita lihat di desktop, di sini dia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi misalnya kita lihat yang tadi ya kan. Yang ini kita klik di sini, oke. Ini tadi yang baru kita buat ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita buat di sini, nah ini dia. Oke. Jadi kalau misalnya kita buat, nah inilah tampilannya Bapak Ibu. 03 sudah selesai ini. Ini publish intranet ya, bukan publish YouTube ya. Publish intranet. Nah, ini jadi silakan Bapak Ibu membuatkannya langsung digunakan. Jadi silakan dibuatkan supaya lebih baik. Jadi caranya tadi boleh Bapak Ibu misalnya ketika Bapak Ibu misalnya merekam layar. Nah, di sini pertama Bapak Ibu harus tunggu ya, kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini kita lihat kan ini kan desktop ya, podcast desktop. Nah, jadi dia terekam langsung di desktop. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, karena Bapak Ibu tidak misalnya nyimpannya ke YouTube, maka Bapak Ibu publish intranet ya. Jadi jangan lupa publish to intranet. Jangan dipublish ke YouTube gitu. Jadi diklik di sini ya. Setelah itu baru kita lihat nanti ke desktop kita, show desktop. Bapak Ibu lihat di sini gitu. Jadi ini dia. Oke? Nah, jadi saya rasa demikian Bapak Ibu. Kita mau kembali lagi lihat di sini. Nah, baru dia akan kembali kemari. Jadi demikian caranya untuk merekam layar di open board. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga sukses. Nah, saya hanya berbagi, tidak ada yang lain. Saya hanya berbagi, bukan menggurui. Semoga sukses Bapak Ibu. Silakan digunakan dan Bapak Ibu akan menjadi pengajar yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat mudah dimanfaatkan. Jadi silakan langsung dipraktekkan Bapak Ibu. Dan langsung kita cobakan dalam pengajaran. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih.